peraturan atau adat secara resmi yang mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa dan pemerintah. Hukum juga meliputi berupa aturan yang berisikan undang-undang dan peraturan terikat, kaidah dalam masyarakat, dan juga keputusan yang ditetapkan oleh penegak hukum. Ciri-ciri hukum. Pertama, peraturan tentang tingkah laku manusia di dalam pergaulan antar masyarakat. 2. Peraturan tersebut dibuat oleh berbagai badan resmi yang berwajib. 3. Peraturan tersebut bersifat memaksa. 4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut yaitu tegas. 5. Adanya perintah atau larangan. Tujuan hukum adalah suatu sarana yang diciptakan oleh pejabat yang berwenang legislatif untuk membuat peraturan yang memberikan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Macam-macam hukum. Penggolongan hukum menurut sumbernya yaitu ada dua. Yang pertama hukum material, yang kedua hukum formal. Berikut penjelasannya. Yang pertama hukum material. Sumber hukum material adalah sumber dari mana hukum diambil. Hukum ini menjadi faktor yang membantu menentukan isi atau materi hukum. Contohnya nilai agama, kesusilaan, akal budi, jiwa bangsa, hubungan sosial, kekuatan politik, dan lain sebagainya. Yang kedua, hukum formal. Sumber hukum formal adalah sumber suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Sumber ini meliputi 5 hal sebagai berikut. Yang pertama, undang-undang. Yang kedua, kebiasaan. Yang ketiga, keputusan hakim. Yang keempat, traktat. Dan yang kelima, pendapat ahli. Menurut bentuknya, berdasarkan bentuk atau wujudnya, klasifikasi hukum digolongkan menjadi hukum tertulis dan tidak tertulis. Yang pertama, hukum tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang tercantum dalam berbagai peraturan negara. Umumnya, hukum tertulis bersifat kaku, tegas, dan menjamin kepastian hukum. Yang kedua, hukum yang tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang berlaku dan diyakini oleh masyarakat tertentu, contohnya hukum adat. Berdasarkan tempat berlakunya, hukum digolongkan atas hukum nasional dan juga hukum internasional. Yang pertama, hukum nasional. Hukum nasional merupakan hukum yang berlaku dalam suatu negara, misalnya undang-undang, peraturan presiden, dan juga peraturan pemerintah. Yang kedua, hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional, misalnya perjanjian bilateral dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa. Selanjutnya, menurut waktu berlakunya. Melihat waktu berlakunya, secara umum hukum dibagi menjadi dua, yakni lus constitutum dan lus constituendum. Yang pertama, lus constitutum adalah hukum positif, hukum yang berlaku saat ini bagi masyarakat tertentu di daerah tertentu. Yang kedua, lus constituendum. Lus constituendum adalah hukum yang menjadi cita-cita pergaulan hidup, tetapi hingga kini belum berlaku dan akan berlaku di masa depan. Menurut sifatnya, penggolongan hukum menurut sifat terdapat dua macam, yakni hukum memaksa dan hukum mengatur. 1. Memaksa. Sifat memaksa atau duigenrek diartikan sebagai hukum atau peraturan yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar demi ketertiban. Jika dilanggar, sebagai konsekuensi akan mendapatkan hukuman atau sanksi. 2. Mengatur. Sifat mengatur atau Regelentrend adalah hukum atau peraturan yang dibuat tidak sepenuhnya bersifat memaksa. Artinya, di atas hukum tersebut boleh dilakukan penyimpangan. Menurut isinya, klasifikasi hukum menurut isi dapat dibagi menjadi dua kelompok besar,
yakni hukum publik dan hukum privat. 1. Hukum publik. Hukum publik mengatur interaksi warga dan negara serta kepentingan umum. Hukum publik mencakup hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan sebagainya. 2. Hukum privat. Hukum privat merupakan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia atau antara individu dengan individu lainnya. Hukum dan kegiatan bagi rakyat Indonesia untuk mendapatkan rakyat sesuai undang-undang yang berlaku untuk menggunakan dan juga menerapkan hukum yang berlaku di Indonesia. Sikap-sikap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menaati peraturan-peraturan yang berlaku. B. Berjiwa tolong menolong. C. Saling mengasihi antara sesama manusia. D. Saling menghormati sesama manusia. E. Menjaga ketertiban umum. F. Tidak berbuat keributan. G. Tidak main hakim sendiri. H. Siap menjadi saksi.